Selamat pagi semuanya. Saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan yang saya jelaskan dari buku Subramanyam edisi yang ke-11. Oke, sekarang kita masuk ke buku Subramanyam. Chapter 1 itu mengenai overview of financial statement analysis. Yang dibawakan oleh saya dari Subramanyam edisi 11. Overview of financial statement analysis, di sini kita lihat, itu terdiri dari analisis bisnis, analisis daripada dasar financial statement-nya, lalu financial analysis preview, dan susunan dari buku ini. Ya. Analisis bisnis, ini kita masuk ke pengantar tipe analisis bisnis dan komponen daripada analisis bisnis. Sedangkan financial basis of analysis, itu kita berbicara mengenai aktivitas bisnis, lalu financial statement dan aktivitas bisnis, dan tambahan informasi. Sedangkan untuk preview, di sini kita menggunakan alat analisis, lalu model dasar penilaian, dan analisis daripada market yang efisien. 3 bagian besar buku ini terdiri dari overview, analisis akuntansi, dan analisis financial. Nah, kita berbicara untuk yang pertama dulu, bahwa analisis daripada laporan keuangan itu adalah bagian daripada analisis bisnis. Dan untuk analisis bisnis, itu tujuannya adalah mengevaluasi prospek dan risiko daripada perusahaan. Prospek itu potensi yang baik daripada perusahaan atau potensi keuntungan, sedangkan risiko adalah potensi daripada kerugian perusahaan. Ya, sehingga dari dasar prospek dan risikonya di sini, perusahaan merumuskan tujuan dan membuat keputusan bisnis. Keputusan bisnis ini meluas ke penilaian ekuitas dan utang, penilaian risiko kredit, prediksi pendapatan, pengujian audit, negosiasi kompensasi, dan banyak keputusan lainnya. Jadi, analisis bisnis di sini membantu dalam membuat keputusan berdasarkan informasi dengan membantu menyusun tugas keputusan melalui tadi evaluasi lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, dan posisi kinerja keuangannya dari analisis laporan keuangan perusahaan. Nah, tipe daripada analisis bisnis di sini dibedakan menjadi 2, tadi analisis kredit dan analisis ekuitas. Analisis kredit atau kredit analisis, berarti kita berbicara mengenai kreditor. Kreditor adalah orang yang meminjamkan dana pada perusahaan sebagai imbalan atas janji pembayaran dengan bunga. Jenis pembiayaan ini bersifat sementara, karena kreditor mengharapkan pembayaran kembali dana mereka dengan bunga. Dan kreditor di sini dibedakan menjadi kreditor dagang atau yang sifatnya trade dan kreditor non-dagang atau non-trade kreditor. Kreditor dagang di sini yang sifatnya mengirimkan barang atau jasa ke perusahaan dan mengharapkan pembayaran dalam jangka waktu yang wajar. Sering ditentukan oleh norma industri dan sifatnya biasa jangka pendek mulai dari 30 hari sampai 60 hari. Kalau pembayaran lebih cepat akan diberikan diskon tunai, tapi kalau perpanjangan kredit biasanya tidak menerima bunga secara eksplisit. Beda halnya dengan non-trade kreditor atau pemberi pembiayaan selain dari aktivitas usaha. Pemegang utang di sini memberikan apromisasi biasanya secara tertulis, pembayaran dengan bunga eksplisit atau implisit pada tanggal-tanggal tertentu di masa depan. Jika membayar lewat dari tanggal yang telah ditetapkan, di sini biasanya dikenakan bunga tambahan. Ya. Nah, untuk equity analysis, equity investor menyediakan dana pada perusahaan dengan imbalan risiko dan imbalan kepemilikan. Investor ekuitas itu adalah penyedia utama pembiayaan perusahaan. Jadi pembiayaan ekuitas disebut juga ekuitas atau modal saham, itu menawarkan bantalan atau perlindungan untuk semua bentuk pembiayaan lain daripada saham tersebut atau modal tersebut. Ya. Ini artinya investor ekuitas itu berhak atas seluruh distribusi aset perusahaan setelah klaim semua pengadu tersebut terpenuhi, termasuk bunga dan dividen preferen. Akibatnya investor ekuitas dikatakan memiliki sisa bunga.
Nah, untuk investor aktif atau seorang investor yang individu, di sini menerapkan strategi investasi aktif menggunakan dua analisis, yaitu analisis teknik dan analisis fundamental. Technical analysis atau charting di sini mencari pola dalam sejarah harga atau volume saham untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Sedangkan fundamental analysis ini lebih diterima dan diterapkan secara luas adalah proses menentukan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menafsirkan faktor kunci untuk ekonomi, industri, dan perusahaan. Bagian utama dari analisis fundamental ini adalah analisis evaluasi posisi kinerja keuangan perusahaan melalui analisis laporan keuangan atau financial statement analysis, ya. Nah, untuk itu di sini perlu dinilai intrinsic value. Intrinsic value adalah nilai perusahaan atau sahamnya yang ditentukan melalui analisis fundamental tanpa mengacu pada nilai pasarnya atau harga saham. Sementara nilai pasar perusahaan dapat sama atau mendekati nilai intrinsiknya itu tidak perlu. Ya, jadi pada saat kita menganalisis bisnis, ini ada evaluasi prospek dan risiko. Pengambilan keputusan bisnis ini dengan tujuan untuk kepentingan equity investor, kreditor, manager, merger acquisition analysis, external auditor, regulator, direktur, employees, lawyer, dan consumer. Di sini ada yang pihak eksternal, dan sebagai pihak internal. Konsumer ini termasuk pihak eksternal juga, ya. Sumber informasi analisis bisnis ini dibedakan menjadi dua, yang sifatnya kuantitatif, data-data angka, dan yang sifatnya kualitatif, yaitu data-data penilaian secara deskripsi. Data angka yaitu laporan keuangan, ya. Kuantitatif, industri statistik, indikator ekonomi, regulator filing, dan trade report atau laporan dagang. Sedangkan kualitatif itu penilaian secara kualitatif dari manajemen discussion analysis, lalu chairperson letter, visi mission statement, financial press, press release, dan website. Ya, termasuk berita-berita ya di media massa lainnya. Atau sekarang media sosial. Jadi kita lihat tipe analisa bisnis di sini kalau kita gambarkan tadi ada credit analysis dan equity analysis ya. Tujuannya seperti ini ya, termasuk di dalamnya tambahannya adalah consumer ya. Ini ada joint control, regulation, financial statement, external auditing, director oversight, labor negotiation, ini pihak dalam, ini pihak luar ya. Regulasi juga pihak luar, ini pihak dalam ya. Jadi ini ada kredit, sisi kredit analisis dan equity analysis. Ini negosiasi karyawan. Ini pihak dalam, tapi bisa bekerja sama dengan pihak luar. Analisis kredit, berarti kreditor ini tadi yang dagang dan non-dagang. Dagang itu menghasilkan barang jasa, jangka pendek, bunganya implisit. Sedangkan non-dagang menyediakan dana, jangka panjang, dan bunganya eksplisit atau jelas. Ya. Implisit ini tidak tertulis dengan jelas ya. Diskon, tapi diskon ini bisa diberikan dalam ke beberapa supplier dengan beberapa ketentuan, misalnya karena sudah langganan lama, tapi kalau pembayaran terlambat, tidak dikenakan bunga tambahan. Analisis kredit di sini, pada saat kita menilai kelayakan kredit, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kreditnya, di sini yang kita nilai adalah likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Fokusnya adalah keuangan jangka pendek, arus jangka pendek, dan likuiditas aset. Sedangkan solvabilitas ini pemenuhan kewajiban jangka panjang. Ya, fokusnya adalah tentunya keuangan jangka panjang, arus kas jangka panjang, dan profitabilitas jangka panjang. Lebih penting mana antara likuiditas dan solvabilitas? Kedua-duanya sama penting. Tapi untuk yang kita fokus utama tentunya likuiditasnya dulu jangka pendek. Setelah jangka pendek aman, baru kita fokus ke jangka panjang, solvabilitas. Ya. Jadi keduanya merupakan hal penting yang perlu kita perhatikan. Tapi hal yang pertama adalah likuiditas dulu, baru solvabilitas. Lalu untuk analisis ekuitas tadi ada teknis dan fundamental. Kalau teknis itu grafik, pola harga, volume saham tadi, pergerakan harga saham.
Fundamental itu nilai intrinsiknya, interpretasi faktor kunci yaitu ekonomi, industri, dan perusahaan. Ya, analisis ekuitas ini tujuan utamanya adalah meningkatkan dana perusahaan dan menurunkan risiko perusahaan. Nah, untuk intrinsic value di sini, jadi strateginya bagaimana kita posisinya membeli, menjual, atau tahan. Jadi ketika nilai intrinsik perusahaan lebih besar dari nilai pasar, artinya di sini nilai pasar sedang murah, jadi kesempatan harus beli gitu ya. Tapi ketika nilai intrinsik lebih kecil daripada nilai pasar atau nilai pasar ya lagi mahal-mahalnya, ketika jual kita akan untung, berarti lebih baik dijual. Tapi ketika nilai intrinsik sama dengan nilai pasar, itu sebaiknya ditahan. Lalu untuk analisis lingkungan usaha dan analisis strategi, jadi ketika menganalisis lingkungan usaha dan dibandingkan dengan analisis strategi, berarti ada analisis industri dan analisis strategi di sini. Berarti kita menggunakan dua analisis. Untuk analisis industri, di sini menganalisis di dalam dulu, analisis akuntansi dibandingkan dengan tren industrinya. Tentu untuk strateginya, berarti kita harus melihat perspektif daripada perusahaan ke depan, berarti menggunakan analisis prospektif. Nah, untuk di dalam, di sini kita menggunakan analisis keuangan untuk kondisi internal berkelanjutan, ya, yaitu kita menganalisis profitabilitas, sumber dan penggunaan dana, dan risikonya. Mengestimasi biaya modal. Di sini prospektif, berarti tujuannya adalah menganalisis nilai intrinsiknya. Jadi ke depannya itu nilai intrinsiknya akan naik atau turun, ya. Kalau nilai intrinsiknya di sini akan naik, berarti kondisi pasar di sini lebih murah misalnya ya. Jadi sebaiknya kita beli ya saham yang di luar untuk meningkatkan daripada potensi keuntungan di masa depan. Ketika nilai intrinsiknya mulai turun dan harga pasar sudah tinggi daripada nilai intrinsik, itu waktunya dijual. Analisis akuntansi di sini mengevaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Masalah perbandingan atau comparability, yaitu perbedaan perusahaan dan waktu di sini. Berarti di sini diperhatikan juga mengenai distorsi akuntansinya. Apakah ada salah saji oleh manajemen atau terjadi manajemen lambat dan distorsi daripada standar akuntansi. Itu adalah risiko secara akuntansi. Jadi ketika menganalisis akuntansi, apakah ada yang salah dengan laporan keuangannya sehingga manajemen jadi memberikan laporan yang salah, jadi salah saji. Ataukah kesalahan tersebut disengaja karena pihak manajemen ingin meningkatkan daripada informasi laba itu supaya investor tertarik untuk membeli saham misalnya, jadi menggunakan manajemen laba untuk mempercantik laporan keuangan. Jadi ini seperti mempercantik laporan keuangan ya, atau kesalahan daripada penggunaan standar akuntansi atau disebut distorsi akuntansi. Ini yang menjadi suatu potensi risiko atau kerugian dari kesalahan dalam akuntansi, yaitu dari salah saji, manajemen laba, dan distorsi dari standar akuntansinya. Jadi, laporan perusahaan itu sebetulnya kurang sesuai dengan realitas yang ada, ya. Nah, untuk analisis keuangan di sini yaitu penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Jadi laporan tadi kaum akuntansi itu melihat apakah ada yang salah atau tidak gitu ya. Sedangkan kalau analisis keuangan ini menggunakan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Posisi dan kinerja di sini bedakan menjadi 3, profitabilitasnya. Jadi tingkat pengembalian investasi perusahaan di sini menggunakan rasio arus kas, common tool-nya biasanya. Risiko di sini kemampuan perusahaan memenuhi komitmennya atau kewajiban, dan analisis arus kas mengevaluasi bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dana kas itu seefektif dan efisien mungkin.
Lalu analisis prospektif, itu peramalan hasil di masa depan dengan menggunakan business environment dan strategi analisis, accounting analisis, financial analysis, dan intrinsic analysis. Jadi ke semua analisis ini digunakan ya. Analisis strateginya, lingkungan itu seperti apa, akuntansi, financial analysis, dan intrinsic value. Nah, dinamika aktivitas bisnis itu tentunya dibedakan sesuai dengan, kalau kita lihat ini sumber pembagian daripada penerimaan dan pengeluaran kas itu biasanya dari sesuai aktivitas bisnisnya, investasi, keuangan, dan operasi. Ya, dari awal periode sampai akhir periode. Rencananya seperti apa? Selalu dinilai ya, perencanaan awal dan perencanaan akhir periode. Aktivitas bisnis itu dari persaingan, jadi tahu kompetitornya siapa sehingga menentukan harganya harus seperti apa, permintaan pasar dari persaingan sisi sebelah kiri ini dari marketnya, tahu competition-nya, jadi tahu permintaan pasar, distribusi, kinerja manajer, dan kesempatan. Sedangkan dari informasi sebelah kiri ini menentukan sebelah kanan. Jadi menentukan harga, karena permintaan pasar, jadi taktiknya seperti apa. Karena distribusinya ingin seperti itu, promosinya seperti apa. Ya. Karena kinerja manajernya ingin seperti yang ini, proyeksinya harus bagaimana. Lalu karena kesempatannya ini, hambatannya apa? Yang harus itu kan jadi seimbang antara yang di sebelah kiri, di sini informasi sebelah kiri dan informasi yang ada di sebelah kanan ini untuk aktivitas yang akan dilakukannya ya. Jadi tujuannya ini planning-nya ya. Planning activities-nya. Ini sebagai tujuan sehingga ini implementasinya juga. Bagaimana implementasi karena ada kesempatan, hambatannya apa, dan bagaimana caranya untuk mengatasi seperti itu ya. Aktivitas bisnis itu seperti timbangan ya, balance sheet di sini. Pendanaan pemilik. Jadi aktivitas bisnis di sini, aktivitas pendanaan pemilik itu aktivitas dan pemilik kewajiban. Jadi investasi di sebelah kiri harus sama dengan pendanaan, itu investasi ini aset, pembelian sumber daya, dan penjualan sumber daya. Jadi investasi sama dengan pendanaan. Ya. Aktivitas bisnis itu berarti ada aktivitas investasi, pendanaan, operasi, dan bagaimana merencanakan dari 3 aktivitas itu. Jadi ada 4 aktivitas investasi, pendanaan, operasi, dan aktivitas perencanaan. Aktivitas operasi yaitu pendapatan dan beban dari menghasilkan produk dan jasa. Investasi di sini jadi aset produknya, ada yang sifatnya lancar dan tidak lancar. Kalau operasi ini pendapatan dan biaya ya. Pendanaan ini dari kewajiban yang lancar dan tidak lancar. Output dari operasi ini yang laba bersih, laba rugi, dan arus kas. Investasi ini berupa aset, ada di neraca penambahannya. Pendanaan di sini ada kewajiban dan ekuitas, ada di neraca, dan laporan perubahan modal. Jadi laporan keuangan sebetulnya mencerminkan seluruh aktivitas bisnis, yaitu aktivitas investasi, operasi, dan pendanaan. Di sini perlu direncanakan, ya. Laporan keuangan jadi dibedakan menjadi 4 di sini, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, di sini ya, part 1 itu introduction overview ada di bab 1 dan bab 2. Bagaimana kita overview dari keseluruhan analisis laporan keuangan. Ini bagaimana laporan keuangan dan analisis bab 1 bab 2. Yang kedua, analisis akuntansi itu analisis aktivitas financial, investasi antar koperasi, dan analisis aktivitas operasi. Sedangkan analisis financial itu dibedakan menjadi analisis daripada arus kas, return on invested capital, dan viability analysis, prospective analysis, dan credit analysis. Yang chapter 11 itu adalah equity analysis dan valuation.
Nah, untuk analisis toolnya, di sini ada 5 alatnya, yaitu Comparative Financial Statement, komunikasi komparatif, Common Size, Ratio Analysis, Cash Flow Analysis, dan Variation. Komparatif ini meninjau neraca secara berturut-turut laporan laba rugi arus kas itu dari periode ke periode. Contoh daripada untuk komparatif analisis di sini ya. Kita lihat di sini untuk yang komparatif, di sini kita lihat net sales itu dari 2011 15.564, sedangkan 2011 itu 16.734. Berarti ada perubahan kenaikan harga sebesar kenaikan nilai sebesar 1.170. Jadi persentase perubahannya itu 7,5% dari mana? 1.170 ya. 1.170 dibagi dengan per ini tahun 2010 yaitu 15.564 dikali 100% ya. (15.564) ya. Jadi hasilnya adalah segini. Itu komparatif ya. Jadi selisih antara tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, perubahannya berapa? Ya. Jadi tahun sekarang itu 7.144, sedangkan tahunnya sebelumnya 6360 tahun sebelumnya. Berarti ada kenaikan 784 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu persentase kenaikannya. Jadi sama dengan yang cost of sales 12,3% dan seterusnya. Kalau misalnya tahun sebelumnya 59, sedangkan tahun sekarang 52, berarti ada penurunan ini minus 7. Jadi di sini perubahannya juga dalam kurung atau minus, yaitu 11,9%, yaitu 7 ya atau minus 7 dibagi dengan 59 ya. Ya tentunya ini semua dikali 100% ya. Jadi semua kalau mau melihat persentase itu selisihnya berapa dibandingkan nilai yang awal dikali 100%. Ini juga sama, dikali 100%. Itu cara perhitungan untuk komparatif analisis. Itu semua menselisihkan antara yang tahun sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau ini minus dikurang minus, ya minusnya lebih besar. Tapi kalau misalnya ini positif, ini minus, minus jadi positif ya. Ini minus lebih besar, ininya minus 103%. Karena minus 310 dibagi 301. Itu minus 103% kali 100%. Seperti itu. Cukup jelas sampai sini ya. Kita lanjutkan. Nah, kita mundur lagi di sini. Nah, sekarang kalau common size. Kalau common size di sini, kita lihat yang jadi dasar itu adalah yang mana? Yang jadi dasar itu yang 100%. Kalau common size di sini untuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi
dasarnya adalah penjualan bersih. Berarti di sini patokannya semua adalah penjualan bersih. Berarti di sini common size untuk yang paling atas nilainya adalah 100. Ya. Semua 100. Nah, cost of sale nilainya dibandingkan dengan nilai penjualan kali 100. Nah, ini karena common size nilainya bukan dalam walaupun dalam persentase sebetulnya, tapi ini nilai persentasenya nggak disebutkan lagi ya. Gross profit-nya juga, ini kalau kita jumlahkan dengan cost of sale tentunya 100%, karena gross profit sama dengan net sales dikurang cost of sales. Selling general administration expense ini juga nilai ini dibagi dengan nilai penjualan bersih. Proporsinya adalah 34,41. Jadi semua nilai dibandingkan dengan penjualan bersih. Ya. Sampai terakhir. Ini contoh common size dari 2006 sampai 2011. Kita lihat untuk yang berikutnya. Di sini common size untuk balance sheet. Kalau tadi penjualan bersih itu dasarnya net of sales. Kalau balance sheet di sini dasar penilaiannya adalah total aset biasanya ya. Total aset lalu total liabilities dan equity. Ini kita lihat 100 ya. Nah, semua nilai itu dibandingkan dengan yang aset, golongan aset dibandingkan dengan total aset, sedangkan golongan liabilities dibandingkan dengan total liabilities dan equity, dan golongan equity juga dibandingkan dengan nilai total liabilities equity. Nah, kita lihat di sini kenapa treasury stock at cost itu lebih besar dari 100%, karena mungkin nilainya lebih besar daripada total liabilities dan equity, karena di sini ada nilai minus ya dalamnya, yaitu nilai accumulated dan other comprehensive income ya di sini. Jadi common size itu membandingkan nilai yang untuk laporan laba rugi itu dibandingkan dengan penjualan bersih, sedangkan neraca dibandingkan dengan total aset atau dibandingkan dengan total liabilities dan equity sesuai dengan golongannya ya. Nah, untuk rasio analisis, di sini kita bisa menghitung banyak rasio laporan keuangan. Itu dasarnya untuk menghitung kredit analisis untuk likuiditas dan solvabilitas, sedangkan analisis profitabilitas itu ROI, operating performance, asset utilization, dan yang ketiga devaluation. Kalau likuiditas, di sini untuk mengevaluasi kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kalau solvabilitas, kemampuan untuk memenuhi jangka panjang. Analisis profitabilitas di sini untuk menilai imbalan finansial pada pemasok ekuitas dan pembiayaan utang. Sedangkan operating performance di sini untuk mengevaluasi margin keuntungan dari kegiatan operasi. Asset utilization di sini untuk menilai efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan penjualan yang disebut turnover. Calculation untuk menilai intrinsik daripada perusahaan. Nah, ini rasionya, perhitungannya current ratio berarti sama dengan current asset dibagi current liabilities. Ya. Ada lagi asset touch ratio, yaitu cash dan equivalent cash, ditambah market sekuritas kalau ada, lalu ditambah piutang usaha dibagi current liabilities. Sedangkan election period ini sama dengan rata-rata daripada piutang usaha. Jadi piutang usaha tahun ini ditambah tahun lalu dibagi 2. Dibagi dengan penjualan tahun ini dibagi 360 hari. Ini berapa hari ya? Day to sales inventory seperti itu juga. Persediaan tahun ini tambah persediaan tahun lalu dibagi 2 dibagi harga pokok penjualan tahun ini dibagi 360. Ini 64,22 hari misalnya.
Lalu capital structure dan solvabilitas. Itu total debt to equity, yaitu total liabilities dibagi dengan shareholder equity 4,01 ya. Artinya di sini kewajiban yang digunakan untuk membiayai daripada ekuitasnya adalah $4,101 untuk membiayai $1 ekuitas ya. Ini kalau yang jangka panjangnya long term liabilities 2,55, ini masih di atas 1, masih kurang bagus ya. Jadi kewajiban jangka panjang untuk memiliki shareholder equity-nya adalah $2,55. Times earn interest rate itu sama dengan pendapatan sebelum pajak pendapatan interest expense dibagi interest expense. Ya. Jadi sama dengan 73,87. Jadi ini penjelasannya, ini yang kebetulan menggunakan yang Colgate. Jadi Colgate 1,18 artinya 118 sen atau $1,18 tadi untuk memenuhi $1 dari kewajiban saat ini jatuh tempo ya. Ini karena aset lancar dibagi kewajiban lancar ya. Jadi nilai asetnya kalau current aset lancar, current ratio asetnya harus cukup, berarti harus di atas 1, tambah lebih bagus, tambah baik ya. Karena yang pembilangnya adalah current asset. Sedangkan untuk yang solvabilitas, semakin tinggi semakin kurang bagus karena pembilangnya adalah kewajibannya. Untuk periode pengumpulan Colgate, di sini piutang sekitar 35 hari, berarti butuh 35 hari untuk mengumpulkan piutang. Sedangkan kalau jawabannya 64 hari untuk persediaan, butuh 64 hari untuk menjual persediaan. Ya. Jadi likuiditasnya moderat, di sini kesimpulannya piutang dan periode persediaan ditambah dengan arus kas sangat baik dan menunjukkan tidak ada banyak alasan untuk khawatir. Jadi secara keseluruhan cukup baik masih. Kalau lihat dari solvabilitas di sini, rasionya cukup tinggi, jadi harus diperhatikan ya. Karena rasionya tadi 4,01 dan 2,55, jadi harus memperhatikan struktur solvabilitasnya. Di sini kemampuan untuk melayani utangnya jadi perlu was-was, perlu dikhawatirkan ya. Namun rasio ini mempertimbangkan profitabilitasnya cukup baik. Jadi karena potensi profitabilitasnya cukup baik, makanya tertutupi ya. Dan rasio pendapatannya itu dibandingkan bunganya itu 73,87 kali. Sehingga sangat baik ya. Lalu rasio menunjukkan Colgate tidak akan memiliki masalah dan memenuhi biaya tetapnya. Karena profitabilitasnya di sini sangat stabil dan profitabilitasnya rendah. Ini nilai profitabilitasnya 20,63% dan ROCE-nya juga atas common equity, net income bagi average shareholder equity, ini 45,37%. Operating performance, itu sales dikurang cost of sales dibagi sales, ini 57,31%. Operating profit margin pre-tax, pendapatan sebelum dari operasi dibagi penjualan, itu 22,95%. Net profit margin, laba bersih dibagi penjualan juga 14,53%. Lalu penggunaan daripada asetnya di sini ya, penjualan dibagi rata-rata cash dan setara kas. Jadi tahun ini tambah tahun sebelumnya bagi 2, ini masih tinggi atau baik, $24,46 cash turnover-nya, current receivable turnover 10,19 dari sales dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Lalu inventory turnover dari harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan, ini juga masih cukup baik 5,61. Working capital turnover itu sales dibagi average working capital. Average working capital ini adalah selisih antara current asset dan current liabilities ya. Current asset 402, current liabilities-nya 3716, ini current asset, current liabilities bagi 2. Ini, tahun sebelumnya, low property turnover, penjualan dibagi rata-rata property plant equipment atau aset jangka panjang ya.
tahun ini bagi tahun sebelumnya. Lalu total asset turnover, penjualan dibagi average total aset, yaitu aset tahun ini tambah tahun sebelumnya dibagi 2. Price to earning, harga saham per lembar, dibagi earning per share-nya, EPS, jadi laba per lembar saham, harga pasar per lembar dibagi 18,56, emisi baik, lalu EPS dibalik, ini market per share-nya berarti 5,39%. Kalau dari dividen yield-nya, cash dividend per share dibagi market price per share 2,31 bagi 2,39, 2,51%, dividen payout ratio, rate, cash dividend per share bagi earning per share 2,27 bagi 4,9, 5,5. Price to book juga bisa dicari nih, market price per share dibagi book value per share ya. 92,39 dibagi 54,2, 17,05 dolar. Jadi secara keseluruhan sebetulnya dari profitability analysis ini, dari perhitungan rasio tadi itu cukup baik ya. Tadi nilai 20,63%, 45,37 ya, ini keterangan seperti ini. Lebih tinggi daripada rata-rata perusahaan publik masing-masing. Misalnya perusahaan publik itu rata-ratanya adalah 7% dan 12% ya. Pengatur Colgate khususnya mungkin ada salah satu yang tertinggi di antara perusahaan AS. Jadi bagian lain dari analysis performance memeriksa rasio menghubungkan item garis laporan laba rugi dengan penjualan, margin keuntungan, margin laba kotor, rasio ini sebanding dengan hasil dari analisis laporan laba rugi ukurannya. Lalu untuk valuation, di sini kita lihat nilai pada security di sini dari debt-nya. Di sini kita mau menghitung daripada valuation untuk utangnya di sini ya. Itu kita harus mengasumsikan nilai rate-nya, misalnya nilai rate-nya adalah 6% dan diasumsikan setelah tahun kelima nilainya itu menjadi $100 ya. Jadi menerbitkan $100 obligasi dengan bunga 8% per tahun, tapi nilai yield maturity obligasi tersebut adalah 6%. Ya. Jadi 8% kali $100 itu nilai awalnya adalah $8 dibagi 1,06 karena di sini sampai tahun ke-6 jadi pangkat 2, pangkat 3, pangkat dan seterusnya sampai tahun ke-6 itu adalah $100 ya. Jadi nilainya adalah 105,35. Jadi dihitungnya seperti ini. Sampai tahun ke-N ya. Nah, ternyata yang dihitung itu nggak hanya obligasi, tapi bisa juga free cash flow. Ya, kalau dia perhitungan arus kas, dividen perhitungan untuk arus kas, juga residual income modelnya ya. Jadi contohnya seperti ini, di sini kita ada dividen, operating cash flow, capital expenditure-nya, net income, dan book value. Ya, free cash flow value-nya yaitu operating cash flow. Jadi ketahui 1,25, 0,25 berarti $1. Dengan ininya 10%, 1,1 tahun kelima, dan tahun kelima itu diharapkan $25 per share di sini diskon, sehingga nilainya ada $19,31 ya CFA-nya, atau intrinsic value-nya itu dinilai menjadi $19,31 atau dengan menurut income model di sini dengan $5 tambah 0,7 ya seperti ini. Karena income dikurangkan capital charge-nya 0,7, 0,78 dan seterusnya. Nilai terakhir 17,95 dibagi 1,1 pangkat 5 sehingga $19,31. Sama nilainya dari 3 model tersebut, nilai intrinsic value-nya sama dengan $19,31. Apakah dengan model dividen, cash flow, atau dengan free cash flow, atau dengan residual income model. Itu mana yang kita pilih, itu nilai intrinsic value-nya sama ya. Untuk analisis dengan efficient market di sini
Jadi dibedakan menjadi 3, bentuk lemah, semi strong, dan bentuk kuat. Bentuk semi kuat. Earning market efficient ini, earning market hypothesis atau tujuannya untuk jangka pendek, untuk mengetahui berkaitan dengan reaksi pasar untuk harga dan informasi keuangan dan lainnya. Kalau lemah, artinya bahwa harga mencerminkan sepenuhnya informasi yang terkandung dalam sejarah pergerakan saham. Sedangkan semi strong ini menegaskan bahwa harga mencerminkan sepenuhnya semua informasi yang tersedia untuk umum. Kalau ini hanya dari harga pasar, itu lemah. Kalau dari secara umum, semi kuat. Tapi kalau bentuk kuat, mencerminkan semua informasi termasuk informasi yang dari dalam juga. Jadi ada penelitian yang cukup besar tentang earning market hypothesis ini. Jadi earning market hypothesis ini asumsinya kepada analisis itu kompeten dan berpengetahuan luas menggunakan alat analisis seperti yang dijelaskan dalam buku, itu mengetahui informasi pasar dan informasi dalam perusahaan. Jadi memastikan semua informasi itu langsung tercermin dalam harga, upaya untuk menuai imbalan yang konsisten menganalisis laporan keuangan sia-sia. Jadi secara ekstrim, ini menyajikan sebuah paradoks. Satu sisi, analis laporan keuangan diasumsikan menjaga pasar tetap efisien, namun analisis yang sama diasumsikan tidak dapat memperoleh kelebihan kembali daripada usaha mereka. Selain itu, jika analis menganggap upaya mereka dalam hal ini sia-sia, seperti efisiensi pasarnya berhenti. Ya. Jadi di sini informasi yang diberikan itu harus hati-hati juga ya. Di satu sisi informasi tentang perusahaan itu harus diberikan agar investor tahu, di satu sisi tapi bagaimana agar menjaga pasar ini asumsinya tetap efisien tapi tidak kelebihan informasi juga ya. Oke, sekian.